Hello, welcome to our Sunday service online. Selamat datang di ibadah minggu online Home Community Church. Saya ingin menyapa seluruh saudara yang hadir secara online. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah HCC yang pertama di pagi hari ini. Saya percaya saudara bersemangat dan sukacita untuk ikut ibadah online kali ini. Dan sebentar juga kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Biar saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur yang telah saudara terima dari gereja. Ataupun mungkin saudara tidak sempat menerima roti dan anggur, saudara bisa menyiapkan dari bahan-bahan yang ada di rumah saudara. Mungkin minuman seperti air putih atau teh atau kopi. Bisa juga mengganti roti dengan snacks atau biskuit atau apapun yang ada di rumah saudara. Saudara bisa gunakan itu sebagai alternatif untuk mengganti roti dan anggur untuk perjamuan kudus sesaat lagi atau sebentar di akhir ibadah ini. Jika saudara sedang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube, pastikan saudara sudah subscribe channel Home Community Church dan juga saudara dapat saling menyapa satu dengan yang lain di kolom live chat yang ada di samping atau ada di bagian bawah. Karena ada keluarga kita dari HCC Palu, HCC Luwuk, dan jemaat online kita dari berbagai kota bahkan dari negara yang lain. Oleh karena itu, say hi, katakan shalom dengan jemaat lain yang juga sedang menonton ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kali ini, saya rindu kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Mazmur 100 ayatnya yang keempat berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Saya membaca satu buku yang luar biasa, buku tentang worship, tentang penyembahan yang ditulis oleh Pastor Ashley dari ECC Bandung. Saya sangat terinspirasi bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Hadirat Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan saat ini, jarak tidak bisa membatasi kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan terjadi. Yang Pastor Ashley katakan, yang sangat menginspirasi saya adalah terkadang kita mencoba mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau masuk dalam hadirat Tuhan? Apakah kita mau membuka hati untuk menerima hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhan selalu ada, Dia Tuhan yang maha hadir. Dan satu kata yang luar biasa yang Pastor Ashley katakan bahwa password atau kata sandi untuk masuk dalam hadirat Tuhan adalah ucapan syukur. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menyembah, memuji Dia dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Seperti firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mengapa saudara? Karena di ayat selanjutnya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan Tuhan bukan hanya kepada satu orang, tetapi orang sebelumnya bahkan keturunannya. Tuhan adalah Allah yang setia dari generasi ke generasi. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia di masa yang lalu, Tuhan yang sedang setia, dan Tuhan yang kita tahu akan terus setia dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua bersemangat untuk menerima firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online kali ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau dulu, sekarang, dan selamanya adalah Tuhan yang baik. Kami mau datang di hadapan-Mu, datang di hadirat-Mu, membuka hati kami, datang bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada terobosan terjadi, ada kuasa Tuhan dicurahkan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan ada janji dalam setiap ibadah. Oleh karena itu kami mau bersungguh-sungguh, kami mau membawa pujian dan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi, lebih semangat lagi, haleluya. Dimanapun Anda berada saudara, mari sama-sama kita akan memberikan pujian dan penyembahan terbaik kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkasa, ku bersinar
akan bisa terpisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu akan tetap mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami mau lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, Jesus. Kini Kau pegang hidupku Tuhan, dan Kau menghapus setiap kesalahan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan, oh your presence, oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leave me, and you'll never forsake me. Terus katakan dengan iman bahwa hadirat-Nya ada di tempat ini, bahwa hadirat-Nya memenuhi setiap kita, bahwa hadirat-Nya akan memberikan kepuasan bagi rohani kita. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, your presence never leave me, Jesus. Oh,
selamanya. Engkau setia, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Benar Tuhan, Kau buktikan Engkau setia. Jesus, Kau kuangkat tinggi tanganku. Aku berserah kepadamu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Ya Rabba syikirala, ya Rabba syikirala, kasekirala, ya Rabba se. Haleluya, haleluya. Oh your presence never leaves me. Oh your presence never leaves me. And you'll never, Jesus, forsake me. Oh your presence never leaves me. And you'll never forsake me. Oh your presence, yes, you never leave me, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Never leaves me, and you'll never forsake me. Hallelujah, Jesus. Aku memuji Engkau Tuhan, aku meninggikan Engkau Yesus, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian. Wow. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. Kami percaya sukacita surga tercurah atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Wow. Ya Rabba syikirada karala ya Rabba se. Ya Rabba baba sira karala ya Rabba syikirada ya Rabba takese. Haleluya, haleluya. Ya Rabba syikirada karala ya Rabba shena karala ya Rabba se. Ya Rabba baba sira karala ya Rabba ne shikarala ya Rabba she karala ya Rabba she. Ya Rabba baba shikirada kasena karala ya Rabba baba she karala kashik. Ya Rabba shikirala ya Rabba ne shena karala ya Rabba ne kashikirala ya Rabba ne kashikare. Ya Rabba karili ne shikaren kana istikirala ya Rabba ne shikari ya ne kisikirala ya Rabba te kasena. Ya Rabba pushira karala ya Rabba ne karasikara kasekara. Ya Rabba baba shena karala ya Rabba shikara sek. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan untuk kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa ajaib dan sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabba sikirala ya Rabba takasikirala ya Rabba takasena karala ya Rabba baba shekarala ya Rabba. Ya Rabba baba sena karala ya Rabba tesena karala ya Rabba baba sena karala ya Rabba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya, haleluya.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami. Kami percaya kami tidak akan takut untuk melangkah lagi Tuhan. Kami tidak akan gentar untuk menghadapi kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang ada dan menuntun hidup kami. Engkau Tuhan yang sempurna dengan rencana-Mu dan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami akan terus menyerahkan kehidupan kami untuk dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terimalah kami Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna, Jesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu terus menyertai kami Tuhan. Yes, yes Tuhan, terima kasih. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah hidupku. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya dalam pujian dan penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada hati yang diubahkan, ada hati yang dikuatkan, ada hati yang dipulihkan, ada tubuh yang disembuhkan. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di dalam tubuh kami, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini, mujizat-Mu masih dinyatakan sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau bersyukur Tuhan buat keluarga kami di HCC Tuhan, yang berulang tahun, yang Engkau karuniakan 1 tahun lagi usia buat mereka Tuhan. Kami bersyukur buat anak Filbert Horiono, buat Ibu Sofia Nggau, buat Bapak Rizal Octavianus, Ibu Nining Pasoa, anak Edsel Rafa, Ibu Stefani Fong, Ibu Rasmita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan bagi orang-orang yang kami tidak sebutkan namanya, kami percaya Tuhan, seiring usia mereka ditambahkan, berkat Tuhan pun ditambahkan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat Tuhan yang telah menolong kehidupan mereka di masa yang lalu. Tuhan yang sama yang akan menunjukkan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur buat keluarga Pastor Johan Gogali yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 27 Oktober yang kemarin Tuhan. Kami percaya anggur baru dicurahkan dalam pernikahan mereka. Mereka semakin hari semakin romantis, dan lewat pernikahan mereka menjadi teladan bagi generasi muda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi kota Palu Tuhan, dan bagi bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau Tuhan yang turun tangan Tuhan. Kami berdoa biar ada perlindungan buat negara kami Tuhan, buat kota kami. Kami berdoa biar kota Palu bisa aman dan terbebas dari COVID-19. Buat setiap pasien yang masih positif Tuhan, Engkau berkati, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan semua angka positif menurun bahkan sampai 0. Kota Palu bisa jadi zona hijau, kota Palu bisa terbebas dari segala sakit, penyakit, dan virus, dari apapun juga Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu melindungi kami, membentengi kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami sentuh, apapun yang kami makan Tuhan. Engkau suci kuduskan Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, agar kami terus sehat, terus kuat, punya stamina tubuh, imun tubuh yang baik Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tidak sedetik pun Engkau melepaskan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan online, untuk ibadah online, konten online gereja Tuhan yang kami buat, kami kerjakan Tuhan, biar itu Engkau urapi Tuhan. Kami tahu bahwa kreativitas kami Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa urapan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa biar Engkau sertai, Engkau campur tangan buat setiap program online yang kami lakukan di gereja ini Tuhan. Biar konten-konten online ini dapat menjangkau banyak orang, merubah kehidupan orang Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan lewat setiap konten online yang kami lakukan, yang kami buat Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti setiap ibadah online. Bangkitkan antusias mereka Tuhan, kerinduan mereka untuk bisa terus mencari Tuhan, untuk bisa konsisten, untuk bisa tetap ikut ibadah online, bisa ikut saat teduh Tuhan, untuk membangun iman mereka. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah krisis ini, biar iman jemaat Tuhan semakin dikuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya sangat bersuka cita di saat ini bisa berjumpa dengan saudara. Kalau saudara ada hari ini, sebagaimana saudara ada, itu semua karena kebaikan, karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa masuk di minggu yang pertama di bulan November. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena karunia Tuhan. Waktu-waktu yang sudah berlalu, Tuhan bawa di setiap langkah, di setiap musim kehidupan kita. Kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Kita bisa sampai hari ini. Tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saat ini saudara, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman buat saudara. Yang pertama adalah ibadah Connect Group akan tetap dilakukan meskipun secara online. Dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti doa malam dan ibadah minggu, kami akan tetap mengadakannya secara online.
sampai kondisi atau keadaan di Kota Palu memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara fisikal, untuk bisa ibadah secara fisikal. Dan tentunya kami akan menginfokan kepada saudara kapan kami akan kembali mengadakan ibadah fisikal. Tetapi selama ini, selama kita mengadakan online, saya mengharapkan saudara bisa tetap semangat, tetap excited untuk mengikuti setiap konten online dari Home Community Church. Saya menyapa buat saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online HCC. Welcome home, selamat bergabung di keluarga besar Home Community Church. Kami rindu bisa mengenal saudara lebih lagi. Oleh karena itu, saudara bisa chat, bisa hubungi kami di nomor telepon gereja yang ada di layar saudara saat ini. Kami rindu saudara bisa bergabung dalam komunitas kami, tertanam lebih lagi. Jika saudara butuh didoakan, saudara butuh konseling, saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja yang ada di layar saudara. Saya rindu saudara bukan hanya menonton ibadah, tetapi saudara bisa terlibat, tertanam di gereja ini, bahkan bertumbuh dan berbuah lebat. Puji Tuhan. Saat ini saya ingin share sebuah firman Tuhan buat saudara yang terdapat dalam Lukas 6, ayatnya yang ke-38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Sebagaimana kita mengukur kepada orang lain, ukuran yang sama akan kembali, atau istilahnya saya bisa pakai kata bumerang, akan kembali ke kita. Nah, ada sebuah kalimat yang sampai hari ini berbekas di benak saya. Suatu kalimat yang di-share oleh Pastor Jose Carroll dari GPCC Jakarta. Dia berkata seperti ini, "Hadiah atau pemberian menggambarkan nilai yang memberi dan identitas sang pemberi." Saya ulang sekali lagi. Sebuah pemberian atau hadiah menggambarkan nilai dari yang menerimanya dan identitas dari yang memberikannya. Saya jelaskan buat saudara bahwa ketika ada pemberian ini dapat menggambarkan sebetapa sang pemberi menilai yang menerima, dan juga menggambarkan karakter atau identitas dari sang pemberi. Ketika sebuah pemberian itu sangat excellent dan luar biasa, kita mengerti bahwa nilai yang menerima adalah seseorang yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, dia memberikannya dengan excellent. Dan juga kita melihat pemberian yang excellent menggambarkan hati atau karakter seseorang yang generous, yang murah hati, yang excellent dalam hal memberi. Kita bisa menilai sebuah pemberian dapat menjelaskan banyak hal. Yesus, Tuhan memberikan satu hal yang sangat signifikan menurut saya adalah ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Anaknya yang tunggal adalah pemberian yang sangat excellent. Pemberiannya itu membuat saya mengerti bahwa betapa Tuhan menilai saya sangat tinggi. Betapa saya sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan juga pemberian Tuhan, yaitu anaknya yang tunggal, menggambarkan bagaimana identitas dan karakter Tuhan. Yaitu dia Tuhan yang penuh cinta, dia Tuhan yang rela berkorban, dia Tuhan yang kalau memberi itu excellent. Pemberian menggambarkan nilai sang penerima dan identitas sang pemberi. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk dapat menabur, untuk dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan, untuk gereja ini. Kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan, untuk memberikan persembahan, bahkan mendukung rekening diakonia untuk membantu sesama. Saat inilah kesempatan kita untuk menunjukkan sebuah pemberian yang excellent, yang menggambarkan bagaimana kita menilai Tuhan dan bagaimana kita menyatakan identitas, karakter, dan hati kita lewat pemberian kita. Bagi saudara yang ingin menabur, memberikan persembahan, saudara bisa melalui transfer ke rekening BCA yang ada di layar saudara saat ini, atau juga bisa men-scan QR code yang ada di layar saudara saat ini. Saya percaya setiap taburan kita tidak pernah ada yang sia-sia. Dan ketika kita memberikan sesuatu yang berharga dari hidup kita, artinya kita menilai yang menerima itu sangat berharga bagi kehidupan kita. Oke saudara, dan itu saja beberapa pesan dan news yang dapat saya sampaikan. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa
Mari siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara untuk mencatat setiap poin-poin khotbah agar saudara dapat sharing kembali khotbah ini di Connect Group atau small group yang ada nanti di hari Rabu. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amen, Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah hidupku. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom berkasih yang diberkati Tuhan. Wow, puji Tuhan, kita kembali berada di minggu pertama bulan yang baru ini. Luar biasa, 10 bulan kita bisa lewati dengan pertolongan, mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab itu saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Karena buktinya sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Apapun keadaan saudara hari ini, tetaplah bersyukur, karena bersyukur adalah kekuatan kita. Bersyukur buat kita mampu melewati semua keadaan yang ada. Saya tidak tahu seberat apa yang sedang kau alami hari ini, tapi saya mau mengencourage semua jemaat, mari mulai bersyukur. Bersyukur tiap hari. Nah, di bulan kemarin kita sudah belajar tentang selfless, dan saya percaya sudah diberkati, dikuatkan dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Pastor Victor minggu lalu telah mengajarkan selfless yang sangat luar biasa, dan di bulan ini kita melanjutkan kembali pelajaran yang sama. Kenapa? Karena saya rindu sekali semua keluarga besar HCC di Palu dan di Luwuk sudah benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang selfless, dan saya akan melihat betapa berkat Tuhan yang besar akan ada bagi hidup saudara waktu kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang selfless. Soal itu mari siapkan hati saudara dan mari kita belajar firman hari ini. Mari buka sama-sama dengan saya kitab Kejadian pasal 24. Kita mulai di ayat yang ke-10 sampai ayat 18, lalu kita lompat ayat 20 sampai 25. Kita mau belajar dari seorang wanita yang bernama Ribka. Jadi ceritanya Abraham itu ingin mencari jodoh bagi anaknya, Ishak. Dan dia menyuruh hambanya yang paling senior, yang paling tua namanya Eliezer. Pergi, carikan jodoh yang terbaik sesuai dengan kriteria yang sudah dia sebutkan, saudara. Dan ini penting banget sebagai orang tua. Kita juga mesti benar-benar mempersiapkan anak-anak kita, bahkan bagaimana jodohnya ke depan. Bukan mengintervensi kehidupan mereka, tapi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk berikan tuntunan, arahan yang jelas kepada mereka tentang masa depan mereka, tentang jodoh mereka. Oke, itu bagian yang lain. Oke, mari kita belajar. Mari kita mulai baca ayat yang ke-10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Nahor adalah saudara kandung daripada Abraham. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Karena waktu sudah jamnya istirahat dan unta-untanya perlu minum.
Karena lewati padang pasir yang sangat panas, gersang, dan sangat jauh. Pada waktu petang hari, jadi sudah mulai sore, saudara, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimbah air. Jadi udah waktunya wanita-wanita di daerah itu mengambil air di sumur yang ada di daerah itu, karena waktu sudah sore. Lalu berkatalah Eliezer, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Eliezer berdoa, minta sama Tuhan. Dia minta tanda sama Tuhan bahkan. Dengar anak-anak muda yang ada di HCC, yang sedang mencari jodoh untuk masa depan. Jangan lupa doa, minta tuntunan Tuhan, minta arah daripada Tuhan. Bahkan minta tanda, gak ada yang salah. Eliezer minta tanda sama Tuhan. Dia, Tuhan tolong tuntun saya. Penting sekali hari-hari ini mencari pasangan hidup, betul-betul minta sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, minta tuntunan dan bimbingan daripada Tuhan. Nah itu nanti part yang lain saya akan bicara sama anak-anak youth. Oke, mari kita lanjut lagi. Sebelum ia selesai berkata, saya lihat maka datanglah Ribka, doanya langsung terjawab. Wow, luar biasa. Ternyata doanya untuk jodoh, jawaban Tuhan sangat cepat. Luar biasa cepat. Yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lihatnya perempuan ini perkasa banget. Dia bawa buyungnya. Nanti lihat gambarnya. Dan seperti ini bentuk buyungnya. Nah, kira-kira mungkin kalau hari ini gambarnya seperti dia bawa galon lah. Galon yang biasa kita pakai isi ulang di rumah. Itu cukup besar. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Nah dikatakan, perhatikan saudara, dikatakan dia turun ke dalam sumur. Jadi sumur pada masa itu bukan sumur seperti kita yang diameternya mungkin hanya 1 meter gitu ya. Sumur mereka cukup besar. Kalau sudah ke Israel dan melihat situs peninggalan sejarah dari Perjanjian Lama, saudara akan melihat bahwa menuju sumur yang ada mata air di bawah itu mereka ada tangga, ada anak tangganya. Nah, dalam konteks kisah di ayat ini itu kurang lebih 50 anak tangga yang dia harus jalani untuk sampai ke mata air dan naik kembali, saudara. Dan memikul galon itu, buyung itu ya, wah itu luar biasa berat sekali. Lalu waktu dia naik kembali, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Saudara, Eliezer belum berkenalan dengan Ribka. Eliezer masih orang asing yang belum tahu Ribka ini siapa, dan Ribka pun tidak tahu dia itu siapa. Orang asing, belum tahu, belum kenal, nggak tahu kepentingannya apa, urusannya apa. Tapi waktu dia minta minum, boleh nggak saya minta? Saya lihat wanita ini luar biasa. Jawabnya, minumlah tuanku. Mari perhatikan apa yang dimiliki oleh seorang Ribka. Dia turun ke mata air itu, turuni 50 anak tangga. Dia naik dan dia pikul sendiri kendi itu, buyung itu saudaraku. Galon itu berat sekali. Sampai di atas ada orang yang gak dia kenal, minta air, dan dia langsung bilang gini, minumlah. Dia gak tanya, siapa nama kamu, dari mana kamu, urusannya apa, bikin apa, maaf saya gak kenal sama kamu. Gak ada. Dia langsung kasih. Ini luar biasa. Ribka rela berkorban. Dia punya hati yang sangat generous. Dia sangat selfless. Dia gak peduli ini orang siapa, dari mana, namanya siapa, kepentingannya apa. Waktu diminta langsung dia kasih. Maka dikatakan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Bayangkan setelah dia kasih minum, dia taruh lagi di palungan. Untuk siapa? Untuk unta-untanya. Saya lihat gak disuruh, gak diminta. Ribka melakukannya. Wow, luar biasa. Itulah orang yang selfless.
nggak diminta, dia lakukan. Nggak disuruh, dia lakukan. Itu selfless. Rela berkorban, nggak hitung-hitungan. Dia mau lakukan lebih daripada yang diminta, yang disuruh. Lebih dia lakukan, dia hanya minta minum, tapi lihat, luar biasa Ribka. Dia malah kasih juga kepada untanya. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dia lari lagi, bayangkan. Dia baru habis turun ke bawah, dia angkat galonnya gitu kan. Buyungnya, dia kasih minum, dia taruh di palungan sudah habis. Nggak disuruh. Eliezer kayak bilang gini, aduh Ribka kayaknya kurang deh. Ini cuma cukup untuk satu unta saja. Karena ada 10 unta. Eliezer nggak minta, Eliezer nggak suruh. Dia nggak perintahkan. Dia nggak bilang gini, tolong ya, nggak ada. Tapi orang yang punya hati yang selfless, nggak perlu disuruh, nggak perlu diminta, nggak perlu diberikan perintah kepada dia. Otomatis dia akan lakukan, dia akan kerjakan tanpa disuruh, tanpa diminta. Bahkan dia melakukan lebih daripada yang diminta kepada dia. Saudara bayangkan, bukan hanya untuk 1 unta, 10 unta. Saya catat begini. Untuk 1 unta dibutuhkan 25 galon air, 1 unta. Berarti tadi ya satu buyung tadi anggaplah 1 galon. Nah 1 unta itu butuh 25 galon karena memang dia bisa menampung air yang sangat banyak. Dan kali 10 berarti ada 250 galon. 250 buyung air saudara. Wah ini luar biasa banget. Maka dikatakan di dalam ayat ini, berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. 10 unta, 250. Wow itu kebayangkan saudara, wanita muda ini turun naik berapa kali dia angkat. Dia gak mengeluh. Orang yang dia gak kenal, dia gak tahu, yang awalnya hanya minta minum. Dia langsung bukan hanya kasih minum orangnya, 10 untanya tanpa disuruh dia kasih minum semua. Ini luar biasa banget. Orang yang selfless, dia pasti memberi lebih dan melakukan lebih. Dia rela berkorban. Wah ini luar biasa banget. 250 galon loh saudara, ini gak gampang. Dan orang itu dikatakan dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanan berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, bayangkan sampai puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ya dia mulai cari tahu siapa kamu dan dia tanya, bisa gak kami tinggal bermalam di rumahmu? Saya lihat ya, jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Saya lihat ini luar biasa selfless saudara. Dia belum tahu ini orang ini siapa. Awalnya hanya minta minum aja. Tapi dia berikan juga minum kepada 10 untanya dengan 250 galon air. Bulak balik turun naik dari sumur itu 50 anak tangga. Ini luar biasa sekali. Bahkan dia katakan masih ada jerami juga di rumah kami. Cukupkan untuk kasih makan unta-untamu. Mari silakan menginap, tinggal di rumah kami. Tempat bermalam pun ada. So lihat Ribka melayani dengan sungguh-sungguh. Lebih daripada yang diminta. Dia melayani lebih banyak, dia memberi lebih banyak, dia bekerja lebih banyak. Inilah selfless, saudara. Inilah selfless. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-40 sampai 41 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau diminta bajumu, kasihlah jubahmu. Disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil.
berikan lebih, lakukan lebih, berkorban lebih. Tidak hitung-hitungan, rela berkorban. Wow, ini luar biasa. Inilah selfless, saudara. Yesus melakukannya untuk kita. Yesus membuktikannya untuk kita dengan dia mati di kayu salib. Dia rela berkorban, lakukan semuanya untuk kita. Makanya kenapa sebagai gembala, saya merasa bahwa ini sangat penting untuk kita lakukan, kita hidupi, dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi saudara hari ini bertanya-tanya, masih bisakah kita mau hidup dan melakukan seperti yang Ribka lakukan? Rasanya gak mungkin bisa seperti itu. Karena gini, konsep dunia, konsep pada umumnya, konsep kebanyakan orang pada masa kini, waktu kita mau memberi lebih, berkorban lebih, melakukan lebih, waktu kita mau selfless seperti Ribka tadi, maka konsep dunia akan berkata, rugi dong saya. Enak di dia, nggak enak di saya. Bukankah begitu, saudara? Waktu kita mau terapkan konsep ini, dunia akan berkata, wah capek dong saya. Masa disuruh kerja lebih banyak sih? Orang dunia akan berkata, wah saya akan makin susah, saya akan makin sulit. Wah enak aja, saya dimanfaatkan kalau begini caranya. Bahkan mereka biasa berkata, apa yang saya bisa dapatkan dengan semua itu? Itu konsep dunia. Ribka nggak tanya, saya udah mau dapat apa? Ribka nggak merasa saya dimanfaatkan. Ribka nggak merasa bahwa dia susah, dia capek, dia rugi. Harusnya dia cukup ambil satu saja buyung untuk bawa pulang ke rumah. Tapi ini dia mesti kasih minum orangnya, bahkan unta-untanya, kasih jerami untuk makanan, bahkan rumah tempat menginap. Bagi dunia saya rugi, ngapain? Enak di dia, nggak enak di saya dapatnya apa? Itu konsep dunia. Sebab itu saya nggak mau itu terjadi bagi hidup saudara. Saya nggak mau saudara hidup menjadi seperti itu, yang hanya memikirkan diri saudara. Apa untungnya buat saya, apa yang saya dapatkan? Justru apa yang dialami oleh Ribka itu luar biasa. Justru kebalikan, saudara. Justru kebalikan. Waktu Ribka berani melakukan yang lebih selfless, dia nggak merasa rugi, dia nggak merasa capek, dia nggak merasa susah. Justru apa yang dia dapatkan? Oh, suruh baca ayat-ayat selanjutnya. Dia dapatkan banyak barang berharga. Barang emas dari Eliezer. Bahkan Ribka tanpa dia pernah bayangkan sebelumnya, dia nggak pernah pikirkan sebelumnya, dia akhirnya menikah dengan Ishak. Dan dari keturunannya lahirlah bangsa Israel. Lahirlah juru selamat, Yesus Kristus. Dan itu luar biasa, sesuatu yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia gak pernah bayangkan berkatnya dulu, hasilnya dulu. Yang dia tahu, dia harus tolong orang ini, tolong untanya, kasih makan dia, dan kasih tinggal di rumah. Itu yang dia pikirkan. Yang dia tahu bahwa dia mesti lakukan yang terbaik dulu. Maka hasilnya mengikuti dia. Saudara, dari apa yang Ribka lakukan, selflessnya Ribka, kita bisa belajar 3 hal penting tentang selfless hari ini. Yang pertama, kalau kita selfless berarti kita harus siap dan rela untuk berkorban. Rela berkorban. Ribka rela berkorban, capek bolak-balik, kasih minum unta-untanya, rela berkorban tanpa sebuah paksaan. Karena kerelaan itu berarti tanpa sebuah paksaan. Yang kedua, selfless berarti bersedia memberi lebih. Bukan hanya terfokus menerima lebih, tapi bersedia memberi lebih. Ribka memberi lebih, kan dia hanya minta minum untuk dirinya, malah dia kasih minum untanya. Dia minta, bolehkah saya nginap di rumah kamu? Oh, kami juga punya jerami. Itulah selfless. Rela dan bersedia memberi lebih. Yang ketiga, selflessnya Ribka yang kita bisa belajar adalah tidak hitung-hitungan. Banyak orang selalu menghitung hasilnya dulu. Menghitung berkatnya dulu. Tapi dia nggak bersedia untuk tidak hitung-hitungan apa yang dapat dilakukannya. Itulah selfless. Tidak hitung-hitungan, memberi lebih, dan rela berkorban. Itu yang Ribka lakukan.
Sehingga apa yang terjadi? Eliezer bilang gini, wow, ini orang yang tepat. Ini adalah jawaban doa dari Tuhan untuk saya. Dan Eliezer langsung berikan banyak harta berharga dan minta supaya Ribka menjadi istri daripada anak tuannya. Ribka gak pernah bayangkan sebelumnya. Dan Ribka menerima berkat besar karena Ribka bersedia untuk selfless. Keluarga CC, bayangkan kalau kita mau melakukan selfless ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bisnis, pekerjaan, marketplace kita, dan di tengah-tengah pelayanan kita di kehidupan kita setiap hari. Wow, saya bisa bayangkan ada berkat Tuhan yang besar bagi hidup saudara. Bayangkan kalau saudara sungguh-sungguh rela berkorban, memberi lebih, dan tidak hitung-hitungan. Saudara gak perlu hitung bagaimana berkatnya, bagaimana hasilnya. Yang penting hari ini lakukan apa yang sudah dapat lakukan. Rela berkorban, memberi lebih dan tidak hitung-hitungan. Bayangkan kalau di tengah-tengah keluarga, suami istri itu selfless. Suami istri rela berkorban untuk pasangannya. Suami dan istri itu mau memberi lebih kepada pasangannya, tidak hitung-hitungan dengan pasangannya. Bayangin kalau papa, mama dan anak-anak, anak-anak dan orang tua tidak hitung-hitungan, bersedia memberi lebih, rela berkorban, selfless. Wah, sudah betapa bahagianya keluarga kita. Betapa sehatnya hubungan di tengah-tengah keluarga. Kalau suami, istri, orang tua, anak, semuanya hidup dalam selfless. Tidak hitung-hitungan, bersedia memberi lebih dan rela berkorban. Sebab itu sudah tahu kenapa saya mengajarkan selama 2 bulan nilai ini. Karena saya rindu sekali. Keluarga kita, hubungan di tengah keluarga jadi hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu dimulai dari selfless. Nah, bila saudara di tengah-tengah marketplace saudara, di kantor saudara berharap bahwa wah saya pengen bisnis saya besar, karir saya naik. Saudara percaya lagi nih, saudara selfless aja di tengah-tengah bisnismu. Kau sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja dalam bisnis, saudara juga mari rela berkorban, memberi lebih daripada apa yang diminta, apa yang disuruh, bahkan tidak hitung-hitungan. Percayalah saudara, promosi, kenaikan jabatan, bonus, omset yang berkembang, perusahaan yang semakin besar, itu menjadi bagian saudara seperti yang dialami oleh Ribka. Jadi gini, jangan dulu hitung hasilnya, tapi mari lakukan bagian saudara untuk selfless. Di bisnismu, di karirmu, maka saudara akan lihat ada promosi daripada Tuhan. Dan lebih luar biasa, hati Tuhan akan sangat disenangkan kalau semua kita melayani Tuhan dengan hati yang selfless. Melayani Tuhan, rela berkorban untuk waktu, memberi lebih tenaga, bahkan keuangan saudara, tidak hitung-hitungan. Saya bersyukur sekali punya volunteers di rumah ini yang luar biasa melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan, bersedia memberi lebih, bahkan rela berkorban waktu dan semuanya. Wah, saudara percayalah apa yang saudara lakukan di rumah Tuhan gak pernah sia-sia. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara gak perlu cari jadwal, cari mimbar di mana-mana, gak perlu. Waktu saudara rela berkorban, memberi lebih, gak hitung-hitungan, promosi akan datang bagi pelayanan saudara. Tuhan akan angkat dan permuliakan saudara. Sebab itu mari keluarga CC dimanapun saudara berada hari ini, kita belajar di minggu pertama ini, selfless dari Ribka. Mari sungguh-sungguh lakukan dengan segenap hati. Maka saudara akan melihat ada kebaikan, ada berkat, ada promosi, ada sesuatu yang luar biasa, bahkan yang tidak pernah saudara bayangkan, pikirkan, akan Tuhan kerjakan dan lakukan bagi hidup saudara. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama dan mari siapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebelum kita masuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, marilah semua kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Syakarala baharala basyikirala baharala ora basyikirala baharala basyikirala shakedara bataga sherera rama inarala mansikirala laba sherera rara. Mari perlahan kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala. Kita mengingat tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu dicabik-cabik hanya untuk menggantikan hidup kita di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh dan darah Kristus yang adalah lambang daripada roti ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Jesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkah hidupku. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami mujizat daripada Tuhan. Saudaraku, bersyukur hari ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat luar biasa dari seorang Ribka. Saya berdoa agar kita nggak hanya mendengarkannya, merenungkannya, tapi kita mau melakukannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin yang baru pertama kali mendengarkan siaran ibadah kami, saya berdoa selalu diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan hari ini mungkin ada di antara saudara yang mungkin kau baru pertama kali mengenal Yesus, engkau mengalami kasih Tuhan, dan engkau ingin, aku ingin percaya sama Tuhan, engkau ingin lahir baru, engkau ingin mengalami pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus. Ini waktu yang tepat untuk engkau menerima Tuhan. Dan mungkin juga ada hari ini saudara yang di masa-masa yang sukar ini engkau mengalami pergumulan yang berat, engkau jauh daripada Tuhan. Engkau bilang, Pak Pendeta, saya terlibat dengan dosa yang berat, saya jatuh dalam dosa, saya jauh dari Tuhan, saya udah gak pernah melayani Tuhan lagi, saya udah gak pernah doa lagi. Dan tiba-tiba hari ini Roh Kudus menjamah hati saudara, engkau ingin kembali sama Tuhan, ingin bertobat sama Tuhan. Ini waktu yang tepat. Sebab itu kalau itu adalah saudara, mari ikuti doa saya saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang kuserahkan hidupku sepenuhnya kepadamu, urapi aku, penuhi aku dengan rohmu, agar aku hidup sesuai dengan firmanmu dan menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Amin. Wow, selamat untuk saudara yang baru pertama kali terima Yesus. Dan apabila saudara ingin dilayani lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Dan juga bagi saudara yang mungkin hari ini kok kembali bertobat, kembali sama Tuhan, ingin dipulihkan kasih mula-mulamu, ingin melayani Tuhan kembali, dan kau ingin dikonseling, mungkin ingin didoakan juga, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Dan saya berdoa agar setiap saudara tetap dikuatkan oleh Tuhan. Jangan lupa setiap hari ada saat teduh jam 5 pagi, pastikan saudara ikut saat teduh agar engkau dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sepanjang bulan ini akan ada hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya, mentor-mentor saya akan berkhotbah di gereja kita secara online. Ada Pastor Owen dari Gilgal, akan ada Pastor Hanani, sudah akan memberkati kita semua. Dan saya percaya setiap kebenaran firman yang mereka sampaikan di bulan ini juga akan menguatkan saudara semua. Mungkin jemaat bertanya, Pak Pendeta sampai kapan kita akan online? Nah saudaraku, untuk beberapa waktu ini saya akan tetap beribadah secara online. Kenapa? Karena baru saja Bapak Gubernur melonggarkan kembali saudara untuk keluar masuk ke kota Palu dan ke kota-kota yang lain di sekitar kota Palu. Sebab itu saya ingin menjaga semua jemaat tetap sehat, tetap terjaga dengan baik, karena saudara harus tahu keselamatan, kesehatan saudara itu prioritas terpenting bagi saya. Jadi untuk beberapa waktu ini kita tetap online. Nah untuk Connect Group, saudara bisa mulai secara onsite di rumah, di kelompok saudara masing-masing, saudara bisa mengaturnya bersama dengan keluarga yang ada. Saya undang para jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak terima kasih, bersyukur buat ibadah hari ini, terima kasih buat hadiratmu yang dahsyat menjamah kami semua, terima kasih untuk semua volunteers yang luar biasa yang sudah melayani di ibadah ini. Kami percaya pelayanan kami tidak pernah sia-sia Tuhan, inilah selfless yang kami lakukan untuk Tuhan, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang bisa belajar firman hari ini. Hamba berdoa setiap kami mau sungguh-sungguh rela berkorban Tuhan, tidak hitung-hitungan dan memberi lebih dari hidup kami untuk bisa melihat keluarga kami bahagia, karir kami, bisnis kami diberkati, bahkan pelayanan kami diurapi Tuhan dengan dahsyat dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan agar nilai ini, value dan kebenaran ini Tuhan sungguh-sungguh kami lakukan di hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah marketplace kami, di kampus, di sekolah, di kantor, di toko kami, di bisnis kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, agar lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Bapak terima kasih untuk jemaat yang terus selfless Tuhan, yang terus menabur untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang tetap setia mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, menabur untuk diakonia, membantu orang lain. Bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat yang selfless. Terima kasih, aku percaya apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Mereka akan menuai dalam kelimpahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa sepanjang bulan ini Tuhan, kami diberkati, kami sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mengalami perlindungan kuasa darah Yesus.
Tidak ada yang kena COVID dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Keluarga bahagia, hubungan suami istri, orang tua anak diberkati Tuhan. Dan gereja ini pun Tuhan diberkati sepanjang bulan ini. Baik Palu dan di Luwuk diberkati, diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, bagi hidup menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.